Diskusi Arifin Panigoro Dialog ini merupakan kerjasama antara Rumah Kebangsaan, didukung oleh Medco Foundation dan juga oleh Kompas. Moderator pada malam hari ini adalah Bapak Budiawan Sidik dari Kompas. Tanpa berpanjang lebar, saya mengundang Bapak Hilmi Panigoro selaku tuan rumah juga untuk membuka kegiatan Arifin Panigoro Dialog ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, teman-teman yang saya hormati, Pak Teten, Pak Satya, Ibu Enia, Pak Ijal, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang hari ini kalau kita bicara soal energi, ya transisi energi ini menjadi topik yang paling hangat. Ya. Tapi mungkin saya ini agak bias, ya. Karena saya ini kan penggiat energi fosil, Pak Teten. Tapi don't get me wrong, kita nih justru kalau di industri migas ya, salah satu yang kita kerjakan dari awal industri kita ini, itu kita mau make sure bahwa apapun yang kita kerjakan, kita jaga lingkungan kita sebaik mungkin. Makanya ESG itu from day one, di industri migas ini selalu menjadi prioritas pertama. Jadi pada saat energi transisi ini menjadi topik utama di dunia ini, mungkin yang research-nya paling depan nih adalah justru perusahaan migas. Kita bicara apapun, mau matahari, mau angin, new fuel seperti hydrogen, crude dari algi, semua perusahaan minyak yang paling banyak spend uang di situ. Karena memang kita tetap ingin menjadi perusahaan energi di masa depan, ya, dengan karbon yang minimum. Nah, topik kita hari ini bagaimana mengakselerate, mentransformasi industri supaya bisa mencapai, saya sebut, aspirasi negara. Aspirasi kita semua untuk mencapai net zero by 2050-2060. Kenapa saya sebut aspirasi? Karena kalau di perusahaan, kalau kita bicara target, itu kita harus punya milestone. Kita harus tahu berapa cost-nya. Nah, untuk mencapai net zero ini hari ini masih banyak what if-nya, banyak asumsinya. Oleh karena itulah, saya pikir kita harus banyak-banyak kolaborasi untuk make sure asumsi itu kita jadikan. Breakthrough di teknologi, cost effectiveness di dalam teknologi yang kita pakai. Ya. Kita kan hari ini untuk mencapai net zero ini paling enggak 3 yang kita selalu bicarakan. Nomor 1, kita ingin maximize portfolio dari renewable energy mix di dalam total bauran energi kita. Kita maximize. Nomor 2, kita nyari energi baru yang betul-betul bersih, tapi harus murah. Karena kalau dia belum bisa compete dengan fosil yang lain ya agak susah. Ya, karena tadi kan kita bicara transformasi industri. Industri itu kalau pengusaha sederhana sekali. Kalau return-nya bagus, nggak usah disuruh, dia kejar ya. Dia langsung compete ya. Dan itulah sebabnya sekarang kenapa target bauran renewable di Indonesia ini di bawah target. Karena memang maaf Bu Enia, tarifnya belum kompetitif. Jadi kalau kita sekarang pinjam uang ke bank 10% bunganya, renewable energy ini return-nya di bawah 10%. Jadi kita kerja bakti kan nggak mungkin. Ya. Jadi banyak perusahaan yang ngerjakan dalam skala kecil hanya untuk cosmetics. Ini kan kita hari ini kalau namanya dialog kan kita kita be honest lah. Nggak jadi masalah. Tapi nggak apa-apa, artinya kita semua at least align untuk make sure target perusahaan maupun target negara itu bisa tercapai. Karena ini semua adalah concern kita, ya, untuk make sure ini terjadi dalam waktu yang secepat mungkin. Tapi ya sekali lagi kita harus jujur sama kita. Jangan terus kita mengeluarkan angka-angka yang asal orang seneng. Karena nggak ada gunanya itu. Ya, kalau hari ini kita
memang begini ya beginilah. Kita harus cari jalannya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kita harus mencari cara bagaimana transformasi industri ini terjadi naturally dengan cara membuat green energy, green industry ini economically attractive. Ya. Salah satu yang membuat itu bisa cepat di Eropa dan di Amerika itu karena carbon trading mechanism sudah aktif dan efektif. Jadi kalau misalnya sekarang begini, saya kasih contoh. Pulau Jawa ini ada 20 gigawatt baseload batu bara yang mau diganti dengan renewables. Kalau renewablesnya belum siap, paling enggak kita harus capture itu CO2-nya. Lalu kita taruh di dalam bumi, sehingga itu bisa terus, tapi CO2 emission-nya kita bisa capture. Masalahnya masih mahal, Bapak-Bapak. Hari ini kalau sekarang batu bara itu kita dibeli PLN berapa? 5-6 sen per kilowatt hour, pakai CCS bisa jadi 14 sen. Nggak mungkin. Jadi artinya PLN mesti naikin tarif 2 kali lipat. Wah, itu demonya bisa berbulan-bulan itu. Ya. Jadi itu nggak mungkin kan? Nah, tapi kalau carbon trading mechanism ini sudah efektif dan aktif, ya, maka kita bisa dapat perusahaan-perusahaan terutama dari cross border yang mampu untuk membeli carbon credit itu sehingga bisa membayar extra cost yang diperlukan untuk melakukan CCS. Alhamdulillah sekarang sudah ada di Indonesia kan yang namanya carbon exchange-nya udah ada kan, tapi aktivitasnya masih by instruction. antara pertemanan geothermal sama oke. Mudah-mudahan nantinya akan lebih baik lagi, terutama kalau kita sudah bisa buka ini cross border, sehingga perusahaan-perusahaan besar di Jepang, di Korea, di Singapura yang perlu carbon credit bisa membeli dari carbon exchange kita. Mungkin itu aja sebagai pembuka. Nanti para ahli ini akan membicarakan bagaimana kita bisa mencapai transformasi menuju green energy, green industry ini lebih cepat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hilmi. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya akan mengundang Mas Budiawan Iwan dari Kompas untuk memoderatori diskusi ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Pak Hilmi, selamat malam Pak Teten, dan narasumber yang akan menemani saya untuk berdiskusi malam ini. Perkenalkan, nama saya Budiawan Srigarvianto. Saya peneliti di Litbang Harian Kompas. Jadi ketika pemilu kemarin dengar terkait dengan Quickcon dan seterusnya, itu yang mengerjakan di unit kami. Dan banyak bagian di sana yang salah satunya concern terkait dengan ekonomi makro dan juga energi. Sungguh kesempatan besar bagi saya untuk bisa sharing setidaknya dengan Bapak Ibu semuanya dan tentunya para narasumber yang luar biasa malam ini untuk berbagi ilmu dengan audiens baik di ruangan ataupun yang mungkin di luar ruangan yang online di media sosial mungkin ya. Ya, ini mungkin saya akan mencoba sebelum memulai diskusi malam ini, mungkin saya akan coba sharing sedikit terkait dengan riset kami terkait dengan transisi energi khususnya di sektor industri begitu ya. Karena saya yakin di sini ada regulator, ada juga pelaku yang tentu saja sangat berkompeten di sana yang nanti akan bisa memperdalam di banyak hal begitu ya. Dan karena kami di lembaga media, jadi kami berusaha untuk melihat dari sisi luar, katakanlah dari sisi masyarakat atau publik. Ya, ini sebelum kita mulai mungkin ini gambaran umum secara ringkas begitu ya. Saat ini kondisi emisi karbon kita dari datanya KLAK, dari inventarisasi GRK, ini seperti ini. Kalau kita lihat dari trennya, memang cenderung menurun begitu ya. Memang sempat tinggi di tahun 2015 itu hingga sampai 2 juta ton CO2e, terus menurun di tahun 2018 dan saat ini turun lagi di sekitar 1.200-an. Nah,
ada sejumlah sektor yang berkontribusi besar di sana gitu ya. Kalau kita lihat tahun terakhir ini sekitar 59%, 59% atau hampir 60% itu berasal dari sektor energi. Nah, dari sini pula lah kita bisa mulai untuk berdiskusi lebih lanjut terkait dengan transisi energi karena dia berkontribusi hampir 60% terkait dengan emisi karbon yang terjadi di Indonesia. Nah, secara umum ada 4 besar yang mengkontribusi, terutama satu dari pembangkitan energi listrik, kemudian dari industri manufaktur, transportasi, dan rumah tangga. Nah, fokus kita hari ini ada di industri manufaktur, atau nanti mungkin bisa diperluas lagi di sisi lainnya, di sisi pembangkit energi dan seterusnya, begitu ya. Ini industri karena dia menyuplai hampir 30%, ini ada 28% sekian. Nah, harapannya apa? Ini kalau 4 hal ini atau setidaknya 3 hal ini, sekitar 91% ini bisa benar-benar kita optimalkan untuk bertransisi. Harapannya nanti di NDC 2030 ini bisa tercapai, katakanlah dengan bantuan asing juga, ini kita mampu mereduksi hampir 43%. Harapannya seperti itu. Cuman kalau kita lihat, tampaknya masih PR besar bagi kita untuk mencapai hal itu. Nah, tadi sudah disinggung oleh Pak Helmi terkait dengan ESG dan seterusnya. Karena kita concern kita terkait dengan industri begitu ya. Mau tidak mau, kita untuk mencapai target-target terkait dengan net zero emission 2060, terkait dengan NDC 2030, kita harus membahas terkait dengan industri hijau. Karena apa? Karena industri merupakan sektor penopang utama perekonomian nasional. Jadi, mau nggak mau, kita harus menuju ke sana. Dalam PUJK 51 2017 disebutkan tentang laporan keberlanjutan. Jadi, siapapun institusi yang melantai di pasar bursa, lembaga keuangan, diwajibkan untuk membuat laporan terkait dengan keuangan keberlanjutan. Nah, ini ada riset dari Mandiri Institute begitu ya di tahun 2022 terkait dengan mengapa ESG itu penting gitu ya. Ini memang ada sejumlah faktor atau variabel yang ditemukan oleh riset dari Mandiri Institute itu. Salah satunya terkait dengan nilai perusahaan. Karena dengan laporan ESG yang bagus, bukan tidak mungkin dia akan mendatangkan investor dari manapun, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri begitu ya. Dan juga akan menimbulkan tensi positif bagi masyarakat terhadap institusi atau produk yang dihasilkan oleh industri bersangkutan. Nah, cuman untuk mengimplementasikan ESG itu memang tidak mudah gitu ya. Ada berbagai macam kesulitan, salah satunya terkait dengan kriteria pengukuran. Jadi kalau teman-teman di sini atau bapak-bapak semua yang pernah berkaitan dengan indeks terkait dengan ESG, itu banyak variabel-variabel atau materiality yang harus kita pantengin satu persatu. Bukan tidak mungkin masing-masing institusi, meskipun bergerak dengan hal yang sama, katakan industri ekstraktif, dia akan menggunakan standar-standar yang berbeda. Bukan tidak mungkin juga itu ada tujuannya. Tujuannya itu apa? Biar terkesan lapornya bagus, biar lapornya tidak terkesan tanda kutip negatif begitu ya. Karena itu berhubungan dengan banyak hal. Nah, bulan lalu kita melakukan polling begitu ya, secara nasional di 38 provinsi, itu ada sekitar 500 sekian responden secara nasional. Ini kita ingin melihat sebenarnya generasi muda itu aware nggak sih terkait dengan prinsip-prinsip keberlanjutan gitu. Ini sebenarnya kita ingin tahu aja, karena kalau bapak-bapak di sini kan atau ibu di sini berhubungan dengan regulasi, berhubungan dengan implementasi di lapangan seperti apa, kita coba ingin lihat kira-kira publik itu seperti apa sih dalam melihat prinsip-prinsip keberlanjutan. Dan ternyata hasilnya, ini kebetulan respondennya kita bidik memang yang muda. Jadi dari usia 17 tahun hingga 44 tahun. Karena audiens ini adalah mereka yang kemungkinan akan berkontribusi lebih banyak nanti di masa berikutnya, baik di jangka menengah ataupun jangka panjang terkait dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Jadi apapun kebijakan yang dilakukan saat ini, mereka akan turut menikmati baik itu positif ataupun negatifnya. Jadi mereka yakin dengan prinsip keberlanjutan, mereka akan beri dampak positif di masa berikutnya. Jadi ketika kita bertanya kepada mereka, apa sih yang terlintas dalam benak mereka ketika mendengar kata sustainability? Jadi kurang lebih ada 2 besar di sini. Jadi bermanfaat bagi generasi mendatang dan kelestarian lingkungan. Ini sudah menjadi poin plus bagi generasi muda untuk awareness terkait dengan kondisi saat ini. Ini juga terkait dengan tantangannya seperti apa sih untuk mewujudkan keberlanjutan. Ini ada sejumlah hal, tapi yang paling besar terkait dengan minimnya kesadaran. Mungkin dia juga melihat dalam lingkungan sekitarnya memang relatif masih minim kesadaran-kesadaran itu yang hadir dalam lingkungan masyarakat. Juga terkait dengan modal yang sangat besar, terkait dengan pola instan yang sifatnya cepat. Dan tentu saja
efek negatifnya kurang begitu diperhatikan. Ini juga kita coba tanya terkait dengan kebiasaan mereka dalam kegiatan sehari-hari. Ternyata mereka lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi. Jadi semangat kita terkait dengan bagaimana cara sih mereduksi emisi karbon dalam hal yang mudah dengan transportasi umum itu belum menjadi sesuatu yang habit baik begitu ya. Dan kemarin belum lama sekitar 2 minggu lalu kita juga melakukan survei gitu ya secara langsung ke masyarakat. Ternyata hampir semua responden di seluruh Indonesia itu mereka tidak mengenal namanya atau tidak tahu terkait dengan subsidi kendaraan listrik. Bisa dibayangkan begitu masifnya kendaraan listrik di kota-kota besar, ternyata kawan-kawan kita di luar Pulau Jawa terutama, dia belum mengerti ternyata beli kendaraan listrik itu dapat subsidi ya. Artinya apa? Itu ada misinformasi baik dari pemerintah ke masyarakat atau dari pemengaruh atau YouTuber ataupun yang mungkin kurang mengedukasi mereka terkait dengan hal semacam ini. Bisa juga karena media juga kurang mengabarkan terkait dengan hal demikian. Nah, ini kalau kita lihat lagi terkait dengan anak muda, kira-kira kalau mereka membeli sebuah produk, apa sih yang menjadi pertimbangan? Ini menjadi hal yang positif juga. Ternyata mereka coba melihat produk-produk yang itu ramah lingkungan, begitu ya. Mereka juga melihat perusahaan itu menjamin hak pekerjanya. Ini hal-hal semacam ini berhubungan dengan prinsip-prinsip ESG yang coba diterapkan oleh banyak institusi saat ini. Jadi sebenarnya teman-teman kita anak-anak muda ini punya kesadaran yang relatif baik ketika mereka dikasih informasi yang cukup dan juga contoh yang baik entah itu dari pemerintah ataupun dari lembaga manapun. Ini juga kalau kita lihat kira-kira kalau mereka memilih tempat kerja seperti apa sih yang menjadi pertanyaan mereka? Ini termasuk dengan lingkungan kerja yang nyaman, menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan, gaji dan seterusnya. Ya, ini berhubungan juga dengan prinsip-prinsip ESG yang coba dikembangkan secara nasional ataupun global. Nah ini terakhir, jika Anda berinvestasi, ini berandai-andai begitu ya, apa yang menjadi pertimbangan Anda menentukan portofolio atau perusahaan untuk berinvestasi? Lagi-lagi, sesuatu yang terkait dengan keberlanjutan lingkungan menjadi dasar yang penting ketika dia akan mencoba berinvestasi. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir di sini nanti akan dibantu oleh narasumber untuk menjelaskan lebih detail lagi bagaimana regulasi negara untuk mencoba meraih transisi energi baik di sektor industri atau sektor lainnya menjadi lebih smooth lagi. Oke, untuk selanjutnya, ini karena cuma paparan singkat Pak Bu ya, ini saya akan mencoba mengundang narasumber yang akan menemani kami di depan. Satu, ya, saya undang Ibu Enia Listiani Dewi untuk hadir ke depan. Silakan depan, Bu. Lalu juga ada Bapak Satya Widyayuda dan Bapak Andi Rizaldi. Ibu Enia, ini beliau selaku Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM. Bapak Satya Widya, anggota DEN sekarang Baya, periode 2020 hingga 2024. Dan Bapak Andi Rizaldi sebagai Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian. Saya geser. Ya, tanpa menunggu lama lagi, saya persilahkan bagi narasumber untuk mencoba memaparkan pandangannya terkait dengan tema kita malam ini. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Enia, begitu? Izin Mas Iwan, berapa menit? Ibu maunya berapa menit, Bu? Bisa Mungkin panjang 10 menit, ini Bu. soalnya. 10 menit dulu, Bu ya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak Hilmi atas undangannya. Yang saya hormati Bapak-Bapak narasumber, Pak Andi, Pak Satya. Selalu bertemu nih kita dalam satu frame. Dan Bapak Ibu semua yang, ada Pak, salam hormat Pak Teten. Bapak Ibu semua, perkenalkan saya sekarang berada di EBTKE di SDM dan mengampu
Tupoksinnya rada berat karena selalu ditanya bauran energinya berapa, bauran EBT-nya berapa di dalam energi mix. Jadi itu PR besar yang di mana tahun depan seharusnya kita punya 23% untuk renewable energy mix di Indonesia. Nah, tetapi ini memang harus diupayakan sedemikian rupa sehingga capaiannya itu bisa terrealisasi. Memang saya selalu bilang bahwa sampai dengan tahun depan PLN ini masih hutang nih sama kita 7 giga gitu untuk renewable. Dan itu saya hitung dari akumulasi yang belum pernah tercapai. Nah, ini 7 giga watt untuk EBT itu luar biasa berat untuk bisa dicapai memang. Tetapi kita tidak berputus asa. Tadi saya juga sudah langsung ini Pak Ilmi. Jadi mengenai harga EBT. Mengenai harga EBT itu sudah dikeluarkan Perpres 112 dan ini tadi saja saya masih menghitung harga listrik dari panas bumi. Jadi tadi tuh sampai coret-coret papan tulis sama Pak Menteri untuk berhitung mengenai harga panas bumi. Jadi benar harganya belum kompetitif, tetapi memang kita masih bisa ada ruang untuk merubah. Jadi khusus untuk panas bumi nanti kita ajukan perubahan di dalam fiskalnya. Lalu kita sedang telaah gimana geret narik ke IRR sampai dengan 2 digit gitu. Jadi sampai dengan targetnya sih 10,5 nih. Kalau yang paham ya itu lumayan lah 10,5. Mudah-mudahan ini nanti beberapa regulasi kita alokasikan berbagai breakthrough di situ. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya sih bawa slide ya, tetapi mungkin nanti saya adjust dengan pertanyaan-pertanyaan saja. Pada dasarnya sekarang ini saya bisa langsung ini nih. Gimana cara? Oh ya, bisa. Baik. Ini saja sih gambaran singkat penurunan emisi. Jadi dari kita tadi upayanya sudah disampaikan oleh Pak Hilmi bahwa memang kita mendorong minyak, gas dan batu bara, oil and gas dan coal itu harus shifting memang. Dan pada masa transisi ini kita butuh gas banyak, tetapi ini kayaknya alokasi gas ini masih sangat terbatas dan harus diatur benar dan juga penemuan-penemuan baru harus terakselerasi, tapi ini perlu waktu yang panjang dan saya selalu bilang bahwa industri batu bara ini juga harus moving. Jadi saya selalu sarankan bisa nggak ke gasifikasi batu bara, mau itu direct ke hydrogen maupun bisa ke DME, tapi ini tergantung nanti perhitungan bisnisnya dan sebagainya, karena kita punya sebetulnya batu bara yang besar dan kalau memang carbon capture masih mahal, tetapi proses ke arah situ sudah menurunkan emisi lah ya. Kalau memang ujungnya ke hidrogen yang bisa dijual lebih tinggi gitu, dalam hal ini proses tersebut bisa dilakukan. Nah, dalam hal masa transisi sampai dengan peak emission 2030, ini upaya kita harus masif, the next 5 year, ini kabinet baru harus langsung gerak ini. Kalau enggak, akhirnya peak yang di situ makin naik gitu. Ini yang kita sangat khawatirkan. Jadi peaknya naik, nanti pasti net zero-nya nggak bakal tercapai itu 2060. Nah ini yang kita address. Nah di upaya penurunan emisi renewable energy sangat diharapkan dan kita bagi penurunan emisi itu kan industri. Tadi saya ngomong-ngomong sama Bu Elis tentang dari APP itu, dari Sinarmas, industri ini punya potensi besar untuk menurunkan emisi. Memang emitted-nya itu terbesar di industri, bisa dilihat setelah itu transportasi, baru komersial dan residensial. Nah 2 sektor di atas ini kita upayakan penurunannya. Nah kalau saya tidak banyak akan ngomong angka ya, nanti aja. Dari target kita untuk tadi sudah disinggung masalah sustainability. Nah saya juga menggarisbawahi bahwa selama ini renewable energy kita, kalau sekarang dulu sudah pernah dengar nih Nusa Penida. Nusa Penida dari Bali sering menjadi alokasi tempat yang
digaungkan. Nah, setelah ini kembali lagi bergaung karena yang lama udah mangkrak gitu. Nah, ini kan kasus sustainability-nya udah terlihat sekali bahwa memang itu harus dijaga ya. Nah, dari isu sustainability ini saya juga banyak melihat misalnya potensi social engineering-nya itu perlu digarisbawahi di masa energi transisi ini. Karena banyaknya protes waktu drilling panas bumi, banyak yang protes. 2 minggu lalu saya juga di demo di depan kantor. Lalu hydro, kalau kita bicara hydropower ternyata di hulunya nggak di-maintain. Nah, ini isu-isu tersebut memang perlu di-address. Di dalam upaya kita untuk menurunkan emisi, ini regulasi di kita saat ini sudah membuka PLTS atap. Tadi saya siapa tuh yang bilang PLTS atap. Ini per hari ini saya tadi cek kuotanya tinggal 100 mega. Jadi yang ditawarkan 901 mega di tahun ini sudah langsung dalam waktu 1,5 bulan ini dibuka habis. Ini tinggal 100 nih mungkin saya sudah announce ke PLN untuk membuat additional quota ataupun gimana caranya untuk mengalokasikan dengan baik gitu ya, nanti exercise. Saya waktu itu ditanya sama banyak media, kok cuman sedikit gitu. Ya ini memang kita exercise dulu gitu. Kalau memang animonya besar, saya bilang kalau laku keras kayak tiketnya Taylor Swift itu, nah baru kelihatan. Sekarang udah 1,5 bulan ini terpenuhi sehingga mungkin nanti kita adjust lagi. Memang targetnya dari program strategis nasional ini 3,6 gigawatt dan kita masih hanya mengeluarkan kuotanya 1,5 gigawatt sampai dengan tahun 2028. Nah, dengan adanya animo ini, karena tadi industri itu paling seneng, jadi paling mudah untuk berkecimpung di ESG dengan menerapkan PLTS atap. Jadi penurunan emisinya kita kejar dari situ. Lalu PLTS skala besar juga kami dorong dan juga PLTS terapung ya. Jadi kerjasama dengan PUPR ini PLTS tenaga surya ini bisa ditambah kuotanya atau ditambah besaran input ke renewable energinya itu sebesar 14 giga. Kalau kita menggunakan 20% dari waduk gitu. Jadi ada potensi yang sangat besar sekali sehingga Bapak Ibu kalau bangun industri baru atau ekspansi itu pakailah renewable energy dari mau menggunakan PLTS apung atau yang lain. Nah, kami juga ada program hybrid dam. Jadi memanfaatkan bendungan tadi dengan adanya PLTS dan juga hydro PLTA-nya sendiri. Ini program energi hydro ini karena merupakan baseload ya, hydropower itu baseload sehingga kita ingin mengembangkan lebih jauh lagi, mungkin nanti dengan pump storage di Apercisokan lagi dibahas, jadi ini mudah-mudahan bisa terakselerasi. Terakhir mungkin tentang panas bumi, ini kami saat ini sedang melakukan penambahan kuota untuk implementasi panas bumi itu di dalam RUPTL yang baru. Nanti RUKN sedang kita bahas. Nah, ini nanti panas bumi juga menjadi satu atensi bagi kita untuk menghadirkan baseload gitu. Jadi panas bumi memang menjadi potensi. Nah, tadi sudah disinggung ini kalau ada additional penggunaan byproduct dari panas bumi yang harga listriknya kita bisa tekan, nanti bisa diarahkan juga penggunaannya untuk ke gas, ke hidrogen begitu ya. Jadi hal itu menjadi atensi kita. Nah, karena Bapak Ibu ini saya juga ingin mengenalkan masalah konservasi energi. Jadi tidak banyak yang bisa kita lakukan. Pada saat ini mungkin belum banyak dikenal bagaimana efisiensi energi yang harus kita lakukan di industri maupun di rumah, bangunan, ya itu sebetulnya bisa menurunkan emisi sekitar 32% dari target tadi, peak emission kita. Sebetulnya konsep manajemen energi ini karena banyaknya pengusaha di sini, saya harapkan nanti kalau punya gedung, punya rumah,
punya pabrik, lakukan efisiensi energi karena misalnya dengan mengganti lampu LED, dengan mengganti konsep pemakaian energinya itu sebetulnya sudah sangat menurunkan emisi. Nah, mudah-mudahan itu yang menjadi saya bisa share menjadi gambaran dari renewable energy yang saat ini sedang kita gaungkan, dan bersama-sama saya mohon supportnya untuk renewable energy ini bisa menjawab kepentingan dari kita untuk menurunkan emisi agar bisa hidup sehat, dan juga jangan lupa competitiveness kita di global juga harus dipertahankan dan dinaikkan, karena dengan renewable energy juga industri yang memanfaatkan renewable energy ini bisa berkompetisi. Terima kasih, mungkin itu saja dulu sebagai gambaran. Terima kasih. Terima kasih Ibu Enia atas paparannya. Kalau boleh tahu, estimasi harganya berapa Bu? Yang tadi terkait dengan EBT tadi Bu. Siapa tahu ada gambaran begitu ya. Tadi kan sudah disebut oleh Pak Helmi sekitar 14 tadi Pak, nggak salah ya. Carbon capture storage begitu. Ya, kalau tambah carbon capture jadi masih mahal sih ya. Tapi sesuai perpres sih Pak. Oke. Jadi sesuai perpres dulu. Karena perpres ini begitu baru tahun lalu diundangkan. Memang banyak yang memberikan masukan. Nah, nanti kita tampung dulu karena di sini harga misalnya biomasa maupun sampah ya. Lalu mungkin ke depan ada harga amonia dan sebagainya itu belum masuk sehingga bisa dibahas lagi gitu. Jadi kita sedang meninjau ulang harga ini. Jadi saya memang juga punya tugas untuk tadi termasuk sampah ini belum berhasil tuh program prioritas nasional waktu itu 12 lokasi ya untuk PLT sampah. Itu harganya masih harus ditinjau ulang. Lalu panas bumi juga kita exercise. Jadi saat ini karena masih baru saja muncul, mungkin perubahannya sih masih kita tahan, tetapi kita upayakan dulu bisa lebih narik ke IRR yang lebih dari 10 begitu. Oke Bu, nanti penjelasannya bisa kita simpan untuk diskusi di sesi nanti selanjutnya. Ya, tidak ada hal penting tadi disampaikan oleh Bu Enia terkait dengan rencana renewable energy yang berbasis baseload, ada PLTA, ada juga yang tadi water pump storage, ada PLTS dan juga geothermal akan dioptimalkan di sana. Dan ternyata masih banyak juga masalah di masyarakat terkait dengan social engineering tadi, ternyata masih banyak sejumlah penolakan yang harus diantisipasi. Oke, untuk pembicara berikutnya, Bapak Satya Widya, waktu dan tempat dipersilahkan. Bisa. Mohon izin saya berdiri aja. Silakan Pak. Supaya lebih enak, karena mesti ngelihat slide. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teten, Pak Hilmi, dan juga para narasumber, Pak Andi, Bu Enia, dan Mas Budi. Terima kasih saya diberikan kesempatan. Disclaimer saja, penugasan saya di Dewan Energi Nasional berakhir di Maret tahun 2024. Namun saya terlibat penuh di dalam penyusunan daripada revisi kebijakan energi nasional. Saya ingin sedikit memberikan satu gambaran kepada Bapak Ibu sekalian mengenai bagaimana penyikapan pemerintah di dalam masalah transisi energi yang barusan tadi juga disebut oleh Pak Hilmi. Sebetulnya arah kita itu mau kemana? Ya, kalau kita melihat hari ini, kita di tahun 2024, itu nampaknya sudah ketemu arah kita itu kemana. Tapi kalau kita berbicara 2-3 tahun yang lalu, kita jujur, kita masih meraba sebetulnya kemana. Dan itu sebetulnya dialami oleh perusahaan-perusahaan energi dunia. Ya, bahkan mereka sudah mulai mengganti perusahaan migas itu menjadi perusahaan energi. Saking takutnya ya dengan transisi daripada energi. Nah, di Indonesia juga demikian. Isu yang berkembang adalah phasing out fosil. Phase out batu bara. Lantas teman-teman di oil and gas ataupun juga di fossil fuel company tentunya mereka juga meraba kita mau kemana. Ya, apakah betul kita mau phase out? Banyak sekali negara di Skandinavia country ataupun di negara-negara Eropa yang mereka betul-betul pengen meninggalkan fosil karena dia tidak punya fosil.
Tapi mereka sudah mendeklar, Macron mengatakan tahun 2030 tidak lagi ada PLTU. Itu sebagai salah satu contoh pada waktu kita mencoba untuk meraba, kita mau arahnya kemana. Namun di dalam perjalanan waktu, pada tahun 2021 bulan Oktober, Presiden mengatakan di dalam COP27 di Glasgow, mengatakan bahwa kita harus mampu net zero emission 2060. Setelah mengalami banyak sekali pressure. Saya ingat sekali bahwasanya di saat COP 2060 sebelumnya ada satu informal discussion antara Boris Johnson ya dengan Presiden yang mengatakan kalau bisa Indonesia memphase out fosil segera mungkin dan net zero emission-nya bukan 2060 tapi 2050, Pak. Sedemikian kuat daripada tekanan-tekanan negara-negara kepada kita untuk mempercepat itu semuanya. Namun Presiden sudah jelas mengatakan Indonesia di 2060. Nah, sekarang apa yang terjadi setelah sekian tahun di tahun 2021, kita menuju kemana sebetulnya? Nah, kita coba, saya ingin memberikan satu gambaran tentang apa yang akan kita hadapi di dalam pemerintahan baru ke depan. Ya, asta cita kedua, kalau kita melihat apa yang dikampanyekan oleh Presiden terpilih, jelas sekali di sini bahwa ingin menjadi mandiri di dalam sektor energi. Dengan mengedepankan mengenai menjadi raja energi hijau dunia. Ya, biofuels, di sini terdiri bioaftur, biodiesel, bioetanol, E10 dan P50, energi dari angin, air, laut, dan panas bumi. Jadi nampak bahwa apa yang menjadi visi misi daripada Presiden terpilih betul-betul menuju kepada sustainability, energi ke depan. Nah, posisi Indonesia, tadi sudah saya sampaikan, kita net zero 2060, kita punya Undang-Undang Perubahan Iklim nomor 16 tahun 2016, sudah ada Perpres nilai ekonomi karbon 98 tahun 2021, kita sudah punya pajak karbon 2021, dan kita juga meraba bagaimana mencapai net zero emission tahun 2060 dengan skema pertumbuhan ekonomi kira-kira berapa. Nah, dari semuanya itu jelas bahwa peraturan pemerintah 79 tentang kebijakan energi nasional perlu direvisi. Karena PP 79 tahun 2014 masih belum ada poin-poin yang saya sampaikan di atas. Maka nampak di sini bahwa revisi daripada kebijakan energi nasional menjadi satu keharusan. Nah, ini pun juga merupakan satu perkembangan di dalam kebijakan dan komitmen serta berapa langkah-langkah kolaborasi internasional yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai net zero emission. Jadi ada JETP yang terakhir mungkin sudah banyak yang familiar ya mengenai Just Energy Transition Partnership yang mencoba untuk mendapatkan satu pendanaan untuk mengakselerasi daripada PLTU walaupun belakangan tidak sesuai dengan yang kita harapkan karena interest rate-nya ternyata merefer kepada komersial, jadi banyak sekali hal-hal yang lagi dikerjakan untuk itu bisa kita terapkan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dari skema yang ada yang barusan saya sampaikan, kira-kira sebetulnya Indonesia itu di dalam bertransisi apa yang menjadi andalan. Jadi nampak bahwa phasing out fosil bukan lagi menjadi isu, ya, tetapi emission reduction menjadi isu. Sehingga kita sekarang fokusnya itu adalah reduction emission. NDC kita mengatakan apabila dengan bantuan internasional, sektor energi saja 448 juta ton yang harus kita reduce. Sekarang let's fokus di dalam reduction emission. Maka kenapa tadi Pak Hilmi mengatakan bahwa fossil fuel itu menjadi sesuatu yang berkontribusi di dalam penurunan daripada emisi karbon, karena kita sudah mengalihkan isu itu ke sana. Kita tidak lagi sudah mengatakan bahwa batu bara harus habis, atau minyak tidak lagi kita pakai, atau gas kita limit, dan lain sebagainya, yang berbau fosil, tetapi kita melihat sampai sejauh mana semua molekul yang ada di dalam energi kita berkontribusi terhadap penurunan emisi. Jadi kita clear. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dari beberapa kali pertemuan, bahwa energy security menjadi nomor satu. Ya, jadi ketahanan energi menjadi satu. Kalau kita berbicara ketahanan energi, komponen di dalamnya adalah apa? Affordability. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam bertransisi, kalau tidak affordable, itu sudah tidak lagi menjadi acuan kita. Karena kita menginginkan bahwa affordability menjadi satu kunci di mana kita bertransisi yang dinamakan just energy transition. Jadi energi transisi yang berkeadilan. Nah, ini suatu gambaran bagaimana kita melakukan senario.
Bapak Ibu sekalian, pada waktu Bapak Presiden mengatakan 2060 NZE, maka kita net back cara kita menghitung. Kita bikin 2060 sebagai bottom line, maka kita tarik ke belakang kira-kira di dalam skenario pertumbuhan ekonomi berapa kita bisa mampu mendapatkan net zero pada tahun 2060. Di sini muncul ya, karena ada dua tugas di sini di samping NZE di tahun 2060 bahwa kita harus keluar dari middle income trap tahun 2045. Nah, ini semuanya related terhadap skenario daripada pertumbuhan ekonomi. Maka muncul di situ bahwa pada periode 2023 sampai dengan kita keluar dari middle income trap, maka skenario pertumbuhan kita menjadi 6 sampai dengan 7%. Ini harus kita achieve, walaupun ini PR-nya luar biasa besar. Lantas di periode 2023, kalau kita ambil secara agregat sampai tahun 2060, skenario rendahnya 5,4%, skenario tingginya adalah 6,4%. Nah, coba kita berhenti di sini, ya, karena ini menjadi satu acuan dengan adanya skema pertumbuhan ekonomi untuk mendapatkan net zero emission pada tahun 2060. Jadi apabila Bapak Presiden terpilih mengatakan bahwa nanti akan diupayakan agar pertumbuhan ekonomi 7 sampai dengan 8%, tentunya akan mengakselerasi daripada net zero emission kita di tahun 2060. Jadi bisa di tahun 2000 lebih singkat daripada itu. Nah, sekarang apa yang mesti kita lihat? Kalau kita lihat trajektori daripada emisi, karena kita sekarang sudah fokus kepada reduction emission, kita coba lihat. Kita disuruh turun emisinya, tapi kita tidak pernah tahu kapan kita mencapai peak emission. Maka kita hitung di sini, ya, kita hitung di sini. Apabila kita menggunakan business as usual, jadi yang warnanya warnanya ungu, maka di tahun 2060 emisi puncak kita di sekitar 2.238 juta ton. Tetapi apabila kita ya menggunakan skenario daripada net zero emission tahun 2060, kita coba cari pertumbuhan ekonomi antara sekitar 5 sampai dengan 6% tadi, maka keluar di sini angka bahwa peak emission kita di tahun 2035. Jadi di tahun 2035 itu adalah peak emisi puncak kita. Kenapa 2035? Karena kita juga mempertimbangkan keterlambatan PLTU yang belum on stream, ya, yang itu merupakan gagasan 35.000 megawatt yang lalu. Itu ada beberapa yang delay. Maka di tahun 2035 kita lihat sebagai tempat di mana kita anggap itu merupakan satu peak, ya, hingga sampai dengan tahun 2045 baru kita menggunakan satu senario untuk menurunkannya hingga tahun 2060. Nah, ini memberikan satu gambaran kepada Bapak Ibu sekalian, Jepang, Amerika, dan Eropa, mereka sudah peak emission tahun 71, Pak. Itu Amerika. Eropa juga demikian. Indonesia belum pernah peak emission, kita disuruh turun. Maka ada beberapa presentasi yang mengatakan bahwa intensitas emisi karbon kita yang cuma 2 juta ton dibandingkan dengan Korea yang sekitar 7, dibandingkan dengan Amerika yang sekitar belasan, itu sebetulnya kita tidak perlu amat sebetulnya untuk menurunkan. Ya, di dalam, tetapi karena komitmen kita di dalam NDC kita dan kita menyadari bahwa kita semua sebagai negara mengatakan bahwa kita adalah climate change believer, kita bukan climate change denier, maka ini harus sesuatu senario yang harus kita ambil. Ini kita kembali lagi, kalau tadi saya mengatakan bahwa reduction emission menjadi one option, the second option itu adalah energy security, maka ini semua faktor yang juga harus kita lihat. Apakah betul kita itu mempunyai ketersediaan pasok atau availability? Apakah kita mempunyai infrastruktur? Apakah betul-betul semuanya itu affordable atau tidak? Baik itu renewables ataupun fossil. Yang keempat adalah acceptability. Apakah betul kita melakukannya secara environmentally friendly? Jadi kalau kita di dalam bertransisi mendinai salah satu faktor seperti ini, maka kita bukan lagi mengutamakan energy security kita yang sustainable. Nah, maka ini menjadi satu hal yang kita lihat. Saya tidak akan mengulang, ini capaian kita, ya hari ini berapa persen EBT kita yang tidak terlalu mencapai sasaran, tapi mesti diingat bahwa EBT kita mungkin Bu Enia, kalau kita turun karena apa? Karena ada PLTU yang baru juga. Jadi sebetulnya dengan adanya PLTU yang on stream itu membuat bauran energi renewables tadi otomatis prosentasenya menjadi turun. Nah,
ini mengulang dari apa yang sudah, tetapi kita harus appreciate sebetulnya karena kalau kita melihat dari tahun 2020 EBT kita itu ada satu peningkatan ya hingga 12,54%. Walaupun kecil, tapi trennya adalah meningkat karena itu tadi saya bilang bahwa adanya PLTU yang on stream di kurun waktu itu. Jadi strategi kebijakan, otomatis kebijakan energi nasional ini harus kita rubah supaya mengabsorb dari semua parameter yang tadi saya sampaikan di depan. Nah ini kenapa diperlukannya, ya kita sudah sebutkan di sana. Apabila kita melihat di tahun 2014 PP 79, dia mengatakan di sini bahwa mengamankan dan menyeimbangkan pasokan energi itu dengan batu bara. Nah kita mencoba di sini adalah mengoptimalkan penggunaan gas sebagai transisi perantara. Jadi it's quite a big change Pak dari strategi nasional kita. Maka di dalam IPA conference saya beberapa kali meyakinkan bahwa kita tidak perlu takut ya fossil fuel karena kita menjadikan gas sebagai transisi energi perantara hingga sampai renewables itu bisa take off. Jadi kalau renewable bisa take off maka kita bisa mengakhiri paling tidak atau membuat produksi daripada fosil kita menjadi turun. Tapi sejatinya fosil kita tidak nol. Jadi nanti akan nampak di dalam senario tahun 2060. Nah inilah strategi transisi energi ala Indonesia. Jadi ya, ini menunjukkan bahwa kita mendekarbonize fosil, kita tidak menghilangkan fosil. Ini tolong Bapak Ibu sekalian kalau kita ditanya di luar, karena kita banyak sekali bertemu dengan beberapa pihak atau beberapa negara yang mempunyai strategi transisi energi yang berbeda-beda, kita clear sekali di sini bahwa kita decarbonize fosil. Kita mengutamakan renewables, begitu fosil atau begitu renewables itu competitive enough, commercial enough, baru kita bisa bertransisi menuju kepada renewables. Nah, ini kita lihat ya, kalau kita melihat final energy demand kita sekitar senario tinggi aja saya ambil, itu sekitar 458 juta ton pada tahun 2060. Nah, kita melihat dengan demikian kita harus mampu untuk menyediakan primary energy pada tahun 2060. Berapa? Jadi kalau kita melihat di sini, kita proyeksi energi primer kita sekitar 817 juta ton. Dia kita transfer menjadi final energy sekitar 450. Jadi Bapak Ibu sekalian memahami bahwa setiap produksi daripada energi primer kita itu pasti akan dikalahkan dengan faktor yang membuat dia menjadi final, menjadi energi final. Jadi seperti misalkan wind, solar, geothermal itu untuk menjadi energi final tentunya angka yang akan yang sebesar ini tidak langsung menjadi seperti itu. Ya, karena dia harus dikalikan dengan capacity factor yang bisa menjadikan final energy demand. Jadi di final energy demand sekitar 400 sekian juta ton, tapi kita menyiapkan proyeksi energi primer kita sekitar 817. Nah di sini nampak Bapak Ibu sekalian ada satu hal yang sudah disepakati bahwa nuklir itu kira-kira sekitar 11% Pak. Jadi nuklir masuk di sekitar tahun 2035, jadi kalau kita melihat di tahun 2035 itu yang warna merah muda, itu nuklir sudah masuk secara merangkap. Kenapa nuklir masuk? Ini menjadi pertanyaan. Karena kalau kita melihat dari semua kapasitas yang kita miliki di dalam renewables, itu kita maksimalkan, ya, kita produksikan maksimal, belum tentu kita bisa mendapatkan 817 juta ton tanpa nuklir. Maka kenapa kita masukkan faktor itu, kecuali apabila kita energi import. Nah, kita kan tidak menggunakan senario import energi, Pak. Jadi kita tidak seperti Jepang. Kalau Jepang mungkin skema proyeksi energi primer mereka dipenuhi oleh impor. Kalau kita adalah ini kapasitas yang kita miliki ke depan. Nah ini kalau kita mau pengen melihat proyeksi energi primernya secara kumulatif begitu kira-kira ya. Jadi kalau rule of thumb-nya kemarin 23% di tahun 2025 Pak energi EBT kita. Nah kalau sekarang ini 72% kira-kira pada tahun 2060 EBT kita. Dengan senario tinggi. Nah ini juga lebih detail lagi gitu kira-kira berapa persen nuklir, berapa persen biofuel, berapa persen geothermal dan juga biomasa. Nah ini juga satu peta jalan transisi, tapi Bapak Ibu sekalian mesti dilihat ini adalah senario. Ya, maka kenapa kita perlu kolaborasi di sini? Karena semua item yang ada di sini,
Jadi kalau kita melihat tahun 2025, kita harus mampu menurunkan emisi 914 sampai 994 juta ton. Sampai tahun 2060, kira-kira tingkat emisi kita berapa? Sudah dibatasi Pak, 129 juta ton. Begitu kita nanti di tahun 2060, angkanya tidak 129 juta ton, kita mesti ngomong ke Menteri KLHK untuk menyediakan lahan yang lebih gede lagi. Karena angka 129 juta ton itu adalah expose daripada emisi yang harus diimbangi dengan siapa yang mengabsorb. Ya, dengan demikian Kementerian Lingkungan Hidup harus mampu menyediakan lahan untuk mengabsorb 129 juta ton itu di tahun 2060 agar net zero. Jadi kalau kita menghitung ini semuanya, maka kita harus patuh. Nah, ini menjadi tantangan kalau kita melihat mengenai apakah Jar-gas kita tercapai, apakah pemanfaatan biofuel kita B30 tercapai di tahun 2025. Ini semua merupakan satu gambaran apakah kita bisa tercapai net zero pada tahun 2060. Apabila miss ya di dalam first ini 5 years, first 5 years atau second term, itu juga akan mempengaruhi semua capaian kita di tahun 2060. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan mengulang lagi. Kalau kita lihat secara detailnya mengenai final energy demand, kira-kira berapa juta ton, baik itu apa saja, biomasa, hidrogen, surya, dimethyl ether, itu semuanya juga terkalkulasi. Nah khusus untuk Asta Cita kedua yang memang menggarisbawahi tentang biofuel, kita coba ulas di sini. Jadi kalau kita melihat Pak, strategi yang ada sekarang, B yang kita capai itu B50. Jadi kalau misalkan ada orang bilang B100 itu menurut saya harus berbicara dengan manufacturers, Pak. Apakah bisa gitu mobil dengan B100 pada waktu yang sangat singkat. Karena banyak pertimbangan bagaimana capaian agar itu di-adjust dengan manufacturers daripada perusahaan-perusahaan otomotif ya agar mereka bisa menyerap atau mengabsorb biodiesel sesuai dengan persentase yang kita canangkan. Dan ini juga menggarisbawahi Bapak Ibu sekalian, begitu kita berbicara B hingga hari ini berarti komponen fossil fuel ada di dalamnya. Jadi karena kita tidak berbicara B100, kita berbicara B sesuatu, sehingga campurannya adalah fossil fuel. Fossil fuel ke depan itu bisa tetap menjadi satu energi, ya baik itu di transportasi dan juga di industri, dan juga bisa dijadikan menjadi bahan baku. Jadi sebetulnya fosil itu tidak bisa kita hilangkan begitu saja. Tetapi faktor utama di dalam transisi kita itu adalah teknologi. Jadi kalau tadi saya melihat dilihat banyak sekali energi surya, misalkan di sini, ya kalau lihat yang kuning ini adalah surya, ya energi surya, maka harus diimbangi dengan apa? Dengan teknologi storage, Pak. Jadi storage teknologi menjadi key. Lantas kalau kita melihat, loh kok masih ada yang hitam itu, batu bara masih 8%. Ya, lantas oilnya masih 5%, Pak. Natural gasnya masih 15%. Ini semuanya sudah menggunakan carbon capture utilization storage, Pak. CCS ataupun CCUS. Questionnya adalah apakah CCS teknologi tadi sudah commercially viable pada tahun 2060. Jadi ini masih ada satu senario, ini ada satu ketergantungan teknologi untuk mencapainya. Apabila kita tetap menginginkan net zero pada tahun 2060. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana perjalanan panjang daripada negara pada waktu memutuskan untuk bertransisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Satya, banyak insight menarik dari data yang dipaparkan tadi. Tapi ada satu kalimat yang cukup menarik tadi terkait dengan phasing out fosil bukan menjadi usul utama. Jadi fokus pada reduksi emisi dan semua pihak harus berkontribusi. Jadi salah satu kuncinya terkait dengan affordability dari EBT itu sendiri. Karena tanpa affordability proses menuju transisi akan menjadi relatif sulit. Beliau tadi juga menyampaikan terkait ada rencana pembangkit energi nuklir begitu ya, COD di sekitar 2040-an. Nah, ini akan menjadi hal yang menarik ketika nanti kan kita buka sesi ruang diskusi. Tanpa berpanjang kalam, silakan narasumber berikutnya Pak Andi Rizaldi untuk memaparkan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Iwan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya menyampaikan terima kasih pada Pak Hilmi dan Rumah Kebangsaan yang sudah mengundang kami pada acara yang luar biasa ini, dan selamat malam juga kepada Pak Teten
Bapak Menkop UKM, kemudian kepada para narasumber, Prof. Enia dan Pak Satya. Kalau boleh dibantu mungkin bisa langsung ngejam ke slide 8. Jadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, kita meratifikasi apa yang disebut dengan Paris Agreement, di mana target antaranya yang terakhir itu terjadi pada tahun 2022, kita sudah sepakat untuk melakukan enhanced NDC. Tanpa bantuan kita bisa menurunkan hampir 32% emisi, dan dengan bantuan kita menurunkan 43% emisi. Nah ini dibagi sektornya ke dalam 5 sektor. Jadi ada sektor energi, limbah, industrial process and production use, kemudian agriculture, kehutanan dan penggunaan lahan. Nah kami di Kementerian Perindustrian mungkin erat kaitannya dengan 3 sektor yang pertama, yaitu sektor energi, limbah, dan IPPU. Nah di slide berikutnya, di slide 9, tadi juga Prof. Enia sudah menyampaikan dari target penurunan emisi di sektor energi. Energi itu memang yang paling banyak digunakan oleh sektor industri. Jadi 40% energi yang dihasilkan oleh pembangkit dan sebagainya itu dikonsumsi oleh sektor industri. Kemudian diikuti oleh transportasi dan seterusnya. Nah, dengan adanya target itu berarti industri atau manufaktur sangat berkepentingan untuk menurunkan emisi karbon dioksida. Nah, kemudian kita lihat jam ke slide keempat. Tadi di dalam pembukaan kami sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Hilmi bahwa pelaku usaha itu akan selalu mencari efisiensi untuk memaksimalkan return. Di sini juga kebetulan ada pelaku dari kalau tidak salah dari semen ya Pak Doni ya, kemudian dari benang mungkin ya. Pasti tanpa diminta pun akan mengadjust mencari mana yang lebih efisien gitu. Jadi misalnya ada satu pabrik keramik misalnya, pada umumnya pabrik keramik itu tanda kutip kotor, banyak debu dan sebagainya. Nah debu ini sebetulnya berasal dari sisa-sisa potongan keramik gitu, sisa-sisa dari produksi keramik. Nah sebetulnya debu ini masih bisa didaur ulang. Jadi ada pabrik keramik tertentu yang sudah melihat ada potensi memanfaatkan debu ini untuk menjadi bahan baku lagi. Saya yakin juga mungkin Pak Doni nanti bisa bercerita banyak untuk industri semen, karena dia juga menghasilkan debu. Nah ternyata memang dengan motif efisiensi itu, dia melakukan apa yang disebut dengan circular economy. Jadi dia menggunakan alat suction untuk menyerap debu itu, dan kemudian debu didaur ulang kembali menjadi keramik kembali. Nah hampir semua industri pada umumnya tanda kutip tidak menghasilkan waste atau limbah, karena limbah itu akan didaur ulang kembali, bisa menjadi bahan baku atau menjadi bahan yang lain. Contoh yang lain misalnya yang sekarang cukup banyak diperbincangkan di industri adalah industri baja. Dia menghasilkan scrap, menghasilkan slag. Nah, mungkin ada beberapa pandangan dari stakeholder, slag itu masuk limbah B3 misalnya. Padahal untuk di industri baja itu bisa didaur ulang kembali menjadi baja lagi atau menjadi produk lain seperti misalnya di semen, kemudian paving block dan sebagainya. Jadi saya sepakat dengan yang Pak Helmi sampaikan tadi bahwa sebetulnya pelaku usaha itu akan mencari titik yang paling efisien tanpa diminta pun gitu. Dan demikian pula halnya dengan penggunaan dari energi. Jadi tadi diskusi kita membicarakan tentang harga renewable energy. Itu juga menjadi perhatian dari pelaku usaha. Pelaku usaha pasti akan mencari sesuatu yang lebih efisien, baik itu energi, bahan baku dan sebagainya. Nah saat ini Kementerian Perindustrian
sudah bekerja sama dengan kementerian lain, misalnya dengan Kementerian SDM, ada regulasi dari Kementerian SDM bahwa industri yang menggunakan energi di atas 4.000 ton ekuivalen minyak itu harus melaporkan penggunaan energinya kepada sistem di SDM, dan itu sudah kita lakukan. Kemudian juga dari sisi misalnya sisi dari limbah itu kita sudah kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka punya sistem apa yang disebut dengan simple. Jadi limbah-limbah juga sudah dilaporkan kepada KLHK dan mungkin juga sudah dilakukan oleh industri semen ataupun industri benang. Nah, ada 9 sektor yang kami identifikasi. Menurut kami ini adalah sektor-sektor yang lahap energi, yaitu salah satunya semen, kemudian pupuk, kimia, tekstil, besi dan baja, pulp dan kertas, keramik dan kaca, makanan dan minuman, serta alat angkut. Nah, dari 9 subsektor ini kemudian kami mencoba tentu saja dengan bantuan dari industri dan asosiasi, kami mencoba membuat program atau step-step yang kira-kira nanti bisa membantu menurunkan emisi. Jadi contohnya misalnya kami membuat apa yang disebut dengan standar industri hijau. Standar industri hijau ini membantu industri untuk menurunkan emisi sekaligus juga mencapai efisiensi. Jadi di dalam standar industri hijau ini dipersyaratkan ada persyaratan teknis, kemudian ada persyaratan manajemen. Di persyaratan teknis ini ada bahan baku, bahan penolong, energi dan sebagainya, dan itu disepakati dengan industri. Jadi sampai sebatas mana industri kita mampu, kita akomodasi sehingga nanti ke depan industri yang menghasilkan produk atau batas yang tidak memenuhi itu tidak bisa masuk ke Indonesia. Mungkin tidak perlu disebutkan dari negara mana atau industri mana, tapi pada kenyataannya banyak sekali industri yang memang tanda kutip belum memenuhi standar industri hijau. Nah, kemudian di sisi lain kita juga dalam rangka untuk mengembangkan apa yang disebut dengan carbon exchange atau bursa karbon yang saat ini mungkin baru dimanfaatkan oleh pembangkit. Kita juga ingin ke depan itu bisa dimanfaatkan juga oleh sektor manufaktur. Nah, dalam hal ini tentu saja perlu ada batas atas yang kami sebut dengan batas atas emisi, sehingga setiap sektor nanti memiliki batas atas emisi yang kemudian nanti dapat melakukan carbon trading. Jadi mungkin itu beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, dan saat ini kami juga sedang menyusun peraturan Menteri Perindustrian. Di peraturan Menteri SDM mungkin sudah ada nomor 2 ya, tentang pengaturan carbon capture storage. Nah, kami saat ini sedang menyusun pengaturan CCUS untuk manufaktur. Mungkin itu Pak Iwan yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.